Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Pak Muhammad dalam pelajaran tematik. Alhamdulillah kita sudah masuk ke subtema 3 dalam tema 5E. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Silakan anak-anak membuka buku tematiknya. Tematik 5E subtema 3, yaitu pada halaman 72. Kita akan belajar menjelaskan hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baik anak-anak, kalian sudah tahu pada pelajaran sebelumnya tentang rantai makanan. Ya, rantai makanan adalah urutan proses memakan dan dimakan beberapa makhluk hidup di suatu ekosistem. Itu ya. Sudah kalian pelajari di pelajaran sebelumnya tentang rantai makanan. Jadi kalian sudah tahu ya tentang rantai makanan. Hanya Bapak review saja, hanya Bapak ulangi saja. Baik, selanjutnya silakan dibuka halaman selanjutnya, yaitu di halaman 73. Tadi sudah tahu tentang rantai makanan, kemudian apa sih jaring-jaring makanan ya? Jaring-jaring makanan itu adalah hubungan beberapa konsumen dan produsen di dalam suatu ekosistem. Jadi di dalam suatu ekosistem itu nanti antara konsumen dan produsen itu nanti ada hubungan. Nah, hubungan antara konsumen dan produsen itu kita namakan apa? Jaring-jaring makanan. Lalu apa sih hubungannya jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Hubungannya apa? Oh, hubungannya itu adalah bahwa di dalam jaring-jaring makanan itu terdapat beberapa rantai makanan ya. Jadi dalam jaring-jaring makanan itu nanti ada beberapa rantai makanan atau ada lebih dari satu rantai makanan di dalam jaring-jaring makanan ya. Jadi intinya di dalam jaring makanan itu ada lebih dari satu rantai makanan. Bisa ada 2 rantai makanan atau 3 rantai makanan dan seterusnya. Intinya lebih dari satu rantai makanan ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak melihat contoh jaring-jaring makanan pada halaman 73 ya. Di situ ada jaring-jaring makanan ya. Pada ekosistem apa? Iya, ekosistem sawah ya. Pada jaring-jaring makanan tersebut, pada ekosistem sawah itu bisa anak-anak lihat itu ada beberapa rantai makanan. Betul, ada berapa rantai makanannya? Ada 1 ya, Bapak tunjukkan dulu. 1 ya, ini padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan ular, kemudian ular dimakan elang, kemudian elang mati, kemudian diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Itu rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua, padi dimakan belalang, belalang dimakan bunglon, bunglon dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang mati kemudian diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Terus rantai makanan yang ketiga, padi
dimakan tikus, ya. Terus tikus dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang mati diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Dan yang terakhir, rantai makanan yang terakhir, padi dimakan tikus. Tikus ini bisa langsung dimakan elang, ya. Kalau tadi kan tikus dimakan ular. Tikus itu bisa langsung dimakan oleh elang, ya. Kemudian elang mati, kemudian diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Jadi dalam jaring-jaring makanan di sini, ya, pada ekosistem sawah itu terdapat beberapa rantai makanan. Dalam hal ini rantai makanannya ada 4, yaitu tadi, ya, rantai makanannya ada 4. Yang pertama tadi padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan seterusnya. Padi dimakan belalang, belalang dimakan bunglon, dan seterusnya. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan seterusnya. Padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, dan seterusnya. Itulah contoh dari jaring-jaring makanan. Intinya dalam jaring-jaring makanan tersebut itu terdapat lebih dari satu rantai makanan. Ada banyak rantai makanannya, lebih dari satu rantai makanan. Kalau rantai makanannya saja kan itu cuma satu, ya. Rantai makanan itu cuma satu. Kalau dalam jaring-jaring makanan, rantai makanannya itu banyak, lebih dari satu. Contohnya seperti ini, ya. Nanti nyabang-nyabang rantai makanannya, ya, lebih dari satu. Nah, kemudian dalam jaring-jaring makanan itu ada hubungan konsumen dan produsen. Contohnya hubungan antara konsumen belalang sama konsumen tikus, ya. Hubungannya apa ini? Ada hubungannya dengan produsen, yaitu dengan padi, ya. Hubungannya sama-sama makan padi. Belalang ya makan padi, tikus juga makan padi, ya. Jadi ada hubungannya. Atau hubungan antara hewan katak, hewan bunglon, ya. Itu ada hubungannya. Hubungannya apa? Hubungannya sama-sama memakan belalang. Katak ya makan belalang, bunglon juga makan belalang. Jadi dalam jaring-jaring makanan, konsumen dan produsen itu memiliki hubungan. Seperti itu, ya. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Silakan anak-anak langsung membuka halaman berikutnya. Langsung pada halaman 80, ya. Pada halaman 80 ini anak-anak akan belajar tentang properti tarian daerah, ya. Di sini dicontohkan tarian daerahnya, yaitu tarian cendrawasih. Tarian cendrawasih ini tentunya terinspirasi dari apa? Dari burung cendrawasih, ya. Burung cendrawasih itu dari mana asalnya? Dari Papua. Namun tarian cendrawasih itu sendiri berasal dari Bali, ya. Kalau burung cendrawasihnya itu berasal dari Papua, tapi kalau tarian cendrawasihnya itu berasal dari Bali, ya. Dimana tarian cendrawasih itu terinspirasi dari burung
burung cendrawasih. Contoh dari tari cendrawasih, contohnya yang dari Bali itu ada tari manuk rawa, dan tari belibis ya. Lanjut pada halaman 81. Adapun properti yang digunakan dalam tarian cendrawasih, propertinya diantaranya yaitu menggunakan sampur ya. Sampur itu selendang sama saja ya. Sampur atau selendang, dan biasanya selendangnya itu memiliki warna yang cerah ya. Contohnya selendangnya warnanya kuning ya. Kenapa warnanya kuning? Karena warna kuning itu sama seperti warna bulu cendrawasih ya, karena namanya juga tarian cendrawasih ya. Jadi propertinya juga harus ada hubungannya dengan burung cendrawasih ya. Contohnya kayak tadi selendang ya, selendangnya warnanya cerah, biasanya warnanya kuning, karena warna kuning itu sama seperti warna bulu burung cendrawasih ya, seperti itu. Dan selendang itu melambangkan sayap dari burung cendrawasih. Dan biasanya selendang itu diselipkan di pinggang sang penari. Kemudian selain selendang, menggunakan mahkota ya di kepalanya dengan ornamen jambul bergaya panji ya. Itulah mengenai tarian daerah, yaitu tarian cendrawasih dengan propertinya, yaitu tadi menggunakan selendang atau sampur dan menggunakan mahkota yang ornamennya itu bentuknya jambul ya, bergaya panji seperti itu. Jadi tarian cendrawasih itu terinspirasi dari burung cendrawasih ya. Kalau tarian cendrawasihnya itu berasal dari Bali, kalau burung cendrawasihnya itu berasal dari Papua. Seperti itu ya. Bagaimana anak-anak? Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik ya, kalau paham semua, anak-anak nanti Bapak ada tugas untuk anak-anak. Tugasnya yang pertama, silakan dibuka di halaman 74 ya. Nah, pada halaman 74 itu ada kumpulan beberapa makhluk hidup ya. Kumpulan beberapa makhluk hidup itu pada ekosistem kebun jagung ya. Dalam ekosistem kebun jagung ada beberapa makhluk hidup ya. Nanti tugasnya yang pertama, silakan anak-anak menggambar sebuah jaring-jaring makanan ya, yang berasal dari makhluk hidup berikut pada halaman 74. Jadi pada halaman 74 anak-anak tugasnya apa? Menggambar jaring-jaring makanan pada ekosistem apa itu tuh? Ekosistem kebun jagung ya. Silakan digambar jaring-jaring makanan. Contohnya seperti pada halaman berapa? Halaman 73 ya. Contohnya sudah ada itu ya. Tuh. Contohnya pada halaman 73 ya. Seperti itu. Kalau pada halaman 73 itu ekosistem sawah ya. Kalau pada halaman 74 itu ekosistem kebun jagung ya. Silakan anak-anak digambar jaring-jaring makanannya ya. Kemudian tugas yang kedua, yaitu pada halaman
80 itu kan tentang gerakan tarian daerah ya. Gambarnya seperti itu tuh ya. Itu contoh gerakan tarian daerah cendrawasih. Tuh ya. Nah, tugasnya gampang. Tugasnya anak-anak tinggal cari gambarnya ya. Gambar apa? Gambar contoh gerakan tarian daerah. Nyarinya berapa, Pak? Nyarinya 3 tarian daerah saja ya. Jadi yang dicari itu gambarnya ya. Gambar contoh gerakan tarian daerah. Nyarinya 3 tarian daerah ya. Nyarinya 3 tarian daerah. Apa saja? Bebas. Tarian daerah apa saja bebas, terserah ya. Yang dicari itu gambarnya. Gambar contoh tarian atau gerakan tarian daerah. Seperti di gambar ini. Ini kan gambar nih. Gambar contoh gerakan tarian daerah. Cari 3 saja ya. Paham ya? Boleh dicari di internet atau di Google, apa terserah ya. Di mana saja. Nanti file gambarnya ya, file gambarnya nanti dikirim ya. Dikirim langsung ke Bapak. Silakan anak-anak dicari di Google atau di mana, kemudian langsung dikirim ke Bapak. 3 saja ya, 3 contoh gerakan tarian daerah, gambarnya ya. Jadi tugas yang pertama tadi menggambar jaring-jaring makanan. Yang kedua mencari gambar contoh gerakan tarian daerah ya. Semua tugas dikirim ke Pak Muhammad lewat Japri ya. Tugas paling lambat dikumpulkan sampai jam 12 siang ya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya, baik, kalau sudah bisa dipahami, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat anak-anakku yang soleh dan soleha. Bapak tutup, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.